Terus, yang kedua, ini prinsip mengontrol keinginan. Hampir semua yang kita sebut kebahagiaan itu adalah wujud dari keinginan kita yang tercapai, yang terkabul. Webinar hari ini akhirnya jalan. Itu kan kita bahagia. Itu berarti Pak, keinginan kita terpenuhi. Jadi terpenuhinya keinginan itu sumber kebahagiaan. Maka di antara kuncinya kebahagiaan, kita harus bisa mengontrol keinginan. Kalau keinginan tidak kontrol atau kalian menginginkan yang di luar kontrol, yang tidak rasional, tidak masuk akal, hasilnya pasti kecewa. Ini ya orang memang tidak mungkin manusia hidup tidak punya keinginan. Tapi usahakan keinginanmu dalam batas wajar yang bisa kalian jangkau. Misalnya, apa ya? Wah, saya ingin jadi presiden, Pak. Besok tahun 2029 misalnya. Nah, sekarang masih mahasiswa semester 1 saya. Wah, itu kan rada nyambung. Ya, yes, pasti kamu ketemu kekecewaan. Jadi, rancanglah keinginanmu serasional mungkin, sesuai kapasitasmu, sesuai kemampuan. Karena kalau tidak, yo hasilnya kalian kecewa. Tidak lagi bahagia. Jadi rumus bahagia yang kedua, inginkanlah hal-hal yang bisa kalian kontrol. Jangan menginginkan hal-hal yang terlalu besar, terlalu luas, terlalu tidak mungkin. Misalnya kalian kan ingin, saya ingin kembali ke masa lalu seperti dulu, tidak mungkin. Kembali ke masa lalu caranya gimana? Kalau ada mesinnya Avengers itu mungkin bisa, tapi kan ya cuma film, tidak mungkin. Jadi inginkan saja yang masuk akal, yang rasional, yang bisa kalian jangkau sesuai kapasitas. Oleh karena itu di yang terakhir itu ada kalimat you are nothing in relation to me. Itu kalimat populer dari kaum Stoa bahwa kalau kalian lihat sesuatu yang kamu pingin itu tapi tidak mungkin di luar kapasitasmu, boleh kamu ucapkan you are nothing in relation to me. Engkau bukan apa-apa sehubungan dengan aku. Misalnya kalian lihat apalah drama Korea orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya raya misalnya. Terus kamu nengok dirimu sendiri kan, terus kamu mengkeret, terus kamu jadi ya pingin seperti mereka. Enggak mungkin kan, terus kamu mikirnya begitu. Boleh kamu ucapkan, you are nothing in relation to me. Engkau enggak ada hubungan apa-apa sama aku, ya cuma hiburan saja. Cuma sekedar tahu saja, cuma sekedar ngerti saja. Tidak tipeku, tidak tergolong yang bisa aku inginkan. Nah, ini prinsip kedua. Jadi kontrollah keinginanmu. Semakin sedikit tuntutanmu, termasuk tuntutan-tuntutan yang tidak rasional, semakin kalian akan bahagia. Kuliah misalnya, Pak, saya targetnya lulus semester 4, sekarang semester berapa? Semester 3, IP-mu berapa? 1, wah salam itu kan, yo yang rasional sedikit. Untuk yang S2, S2. Yang S1 apalagi yang kadang-kadang sampai semester 14 nggak selesai-selesai terus. Pokoknya target saya Pak bisa kumlot. Kumlot dari mana? Sudah kuliahnya mau habis kok kumlot. Nggak rasional, wis nggak usah diinginkan kumlotnya, yang penting lulus saja. Keinginanmu itu nanti membuat kamu nggak bahagia malahan. Target saja, yang penting saya lulus Pak. Itu lebih rasional, lebih realistis. Jadi prinsip bahagia yang kedua katanya kaum Stoa, kontrollah keinginanmu. Nah, makanya tadi saya bilang kaum Stoa ini tidak mikirin jelimet-jelimet, praktis saja gimana caranya hidup yang bahagia. Yang ketiga, prinsip kebahagiaan yang ketiga adalah penerimaan.
Itu kalimat dari Marcus Aurelius. Jangan berharap segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun terimalah segalanya yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Jadi kita ini kan biasanya susah menerima fakta, susah menerima kenyataan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Ini sumber kebahagiaan yang paling besar. Kadang-kadang juga bisa jadi sumber kejahatan. Nggak terima temennya sukses. Nggak terima yang lain sudah lulus dulu. Nggak terima. Kamu nggak bisa menerima kenyataan itu, ya. Akhirnya kamu sedih. Kamu inginnya segala sekelilingmu itu berjalan sesuai keinginanmu. Ya pasti tidak mungkin. Kamu akan ketemu dengan kesedihan demi kesedihan, kekecewaan demi kekecewaan. Ya wong kita ini bukan Tuhan. Jadi yang kita, ini saya sudah serius berusaha, sudah bahkan kemana-mana minta didoakan oleh siapa. Harusnya ini terjadi. Kalau tidak terjadi ya sudah, ya tidak apa-apa, diterima saja. Karena kita bukan Tuhan. Tidak selalu yang kita inginkan terwujud, terpenuhi. Jadi kalau ingin bahagia, kalau ada sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, ya diterima saja. Ya memang kenyataannya begitu. Ini namanya prinsip kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia, jangan dipaksa sekelilingmu sesuai dengan keinginanmu, tapi terimalah yang terjadi di sekelilingmu dulu. Loh, kalau begitu enggak boleh perbaikan-perbaikan, Pak. Boleh, tapi terima dulu kenyataannya. Setelah itu boleh kamu rancang keinginanmu selanjutnya. Terima dulu kenyataan bahwa kamu sampai semester 13 ini masih punya utang sekian SKS misalnya. Terima dulu, baru kamu rancang. Loh, terus enaknya gimana? Kalau kamu bantah kenyataan ini, enggak wong saya selama ini serius kok, itu sebenarnya sudah. Kalau ada sebenarnya itu ya biasanya kamu mengingkari kenyataannya. Sebenarnya saya itu rajin loh Pak. Cuma semester ini saja banyak tidak masuk ispod wae. Gak ono hubungannya dengan sebenarnya. Kalau itu kenyataannya kamu jarang masuk sudah. Nah, jadi terima saja kenyataannya. Kamu akan tenang. Setelah itu rancanglah. Kalau memang ingin diperbaiki, kamu punya keinginan selanjutnya boleh. Meskipun tetap tadi inginkan yang realistis saja, bukan yang di luar kontrolmu. Nah, ini baru kalian bisa bahagia. Kalau katanya ada prinsip ya sagen. Ya sagen itu katakan ya. Ini penting. Demi ketenangan batin kita. Kalau ada peristiwa apa kejadian, tapi itu sebenarnya tidak saya inginkan. Kalau bisa saya ingin memperbaikinya. Nah, ini lebih sehat daripada sejak awal engkau sudah menolak kenyataan. Padahal kenyataannya sudah benar-benar terjadi. Nah, ini ilustrasinya tentang tadi. Kalau orang Stoa itu terkenal sekali dengan apate. Apate itu pemanah. Jadi kita hidup ini seperti pemanah idealnya. Seperti apa sih pemanah itu? Pemanah itu dia lebih fokus bagaimana cara manah yang terbaik. Cara manah yang paling pas, paling kena sasaran. Hasilnya apa? Ya sudah. Begitu urusan hasil, kan kita sudah tidak ikut ngontrol lagi, sudah. Mungkin pas lagi panahmu jalan, ada angin sedikit, kita sudah di luar kontrol. Nah, pemanah begitu. Hidup itu juga begitu. Rancanglah sebaik mungkin, targetlah setepat mungkin. Begitu kamu jalankan, sudah. Selanjutnya tidak usah dipikir. Terima saja hasilnya apapun. Itu yang saya sebut prinsip penerimaan tadi. Itu ilustrasinya kalau dari buku-bukunya Stoa itu kan, orang bijaksana itu kalau lihat anak terancam tenggelam, ya diselamatkan. Berusaha agar anak ini tidak meninggal. Tapi nanti jadinya meninggal benar apa selamat, dia terima.
jadi sukses apa enggak, akhirnya tetap bahagia. Jadi itu namanya filsafat memanah atau apate. Kewenangan kita maksimal ada di usaha. Usaha yang terbaik, upaya yang paling puncak. Nanti hasilnya apa? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah. Ini tadi mungkin yang dilihat oleh Joseph van Es. Teologi, cara berpikir semacam ini kan, kalau teman-teman jeli, ini kan coraknya Asy'ariyah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dengan kasefnya. Jadi manusia itu wenangnya berusaha, hasilnya apa itu sudah kuasanya Tuhan. Maka kalau sudah urusan hasil, ya kita mau tidak mau harus menerima. Apapun situasinya.